Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, kita berjumpa lagi dalam podcast Bela Negara dan menggambarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kali ini tetap kita ingin membahas mengenai masalah rekayasa sosial ya. Karena rekayasa sosial ini hal yang sangat berbahaya ya, dan memang dilakukan oleh beberapa negara kolonialisme ataupun imperialisme. Ini yang harus dipahami. Jadi sebetulnya juga kita merindukan Islam seperti zaman dulu ya, mungkin ya. Waktu itu saya sendiri juga pernah sekolah di sekolah Kristen ya, dan hubungan kita antar sesama tuh baik-baik saja. Nah, terus kemudian saya juga berhubungan dengan teman-teman saya se-Indonesia, mungkin sama-sama kita, patron kita memang merasa satu bangsa ya. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama zaman dulu seperti Hamka sendiri juga, keluarganya juga tidak pakai jilbab ya. Ini bukan berarti saya merendahkan jilbab, tapi begitu mereka memandang agama tuh dilihat tuh dari akhlak dan perilakunya, bukan dari identitas ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kondisi yang ada sekarang di Indonesia rupanya sudah sangat luar biasa ya, sehingga dibuat satu gap, jadi seolah-olah Islam tuh harus seperti Arab, terus kemudian bahkan ada menjadi satu jargon-jargon politik oleh partai politik tertentu. Itu tidak lain, semuanya juga merupakan satu rekayasa sosial ya. Kita dulu juga tidak pernah ada yang namanya paham ISIS, Al-Qaeda, ataupun mungkin Ikhwanul Muslimin atau HTI. Ini sebetulnya adalah merupakan satu konsep untuk merekayasa sosial. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau seandainya kita mau memperbaiki diri pakai agama, tentunya yang harus kita perbaiki adalah diri kita dulu, bukan kita akhirnya jadi menghujat orang lain atau kita menghinakan orang lain. Nah, di mata dunia akhirnya Indonesia menjadi negara yang mempunyai moral yang rendah, bukan begitu? Cara Badari bagaimana? Jadi gini Mas ya, mungkin Mas itu tuh masih ingat ya, Iya. yang namanya Muhammad Natsir. Iya. Muhammad Natsir ini termasuk ya tokoh politik dari Iya. Masyumi ya, Iya. tokoh agama, Iya. garis keras Mas. Iya. Ya, saya ini beda ya, garis keras sama radikal. Iya. Kalau garis keras itu kan ingin menjalankan agama Islam ya, ya seperti yang dia pahami. Iya. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara radikal ya, kita patokannya BNPT Mas. Iya. Radikal itu selalu berkaitan dengan intoleran Iya. dan radikalisme. Jadi Iya. jangan salah. Jadi Muhammad Natsir itu ya, ya, walaupun termasuk Islam garis keras ya, yang termasuk yang berjuang bahwa memasukkan piagam Jakarta ini Mas. Iya, yang menurut Keluarganya nggak pakai jilbab loh. Nah ini kan aneh ya. Iya. Dulu saya itu waktu masih masih SD sampai SMA itu, kalau kita melihat ibu-ibu Aisyah ya, dari Muhammadiyah itu juga pakai kerudung aja gitu. Betul, iya betul. Karena kok tiba-tiba semuanya pakai jilbab ya, terus yang tidak pakai jilbab dibilang dosa, masuk neraka. Lah terus nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita itu masa masuk neraka semua. Ini yang luar biasa ya. Padahal kemerdekaan Indonesia pun adalah komitmen kebangsaan ya, bukan satu bentuk komitmen agama. Nah, justru dulu NU dan Muhammadiyah bersama-sama untuk melakukan jihad bela negara. Itu bela negara, bukan bela agama ya. Jadi akhirnya muncullah yang namanya kemerdekaan untuk Indonesia ya. Iya. Itu keniscayaan ya sebetulnya yang selalu diputarbalikkan ya, dengan hoax, dengan fitnah, dengan cerita-cerita yang bermacam-macam. Nah, rekayasa sosial ini memang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis ya. Mungkin kita nggak perlu nyalahin Amerika lah ya. Iya. Tapi kan pasti namanya negara besar, ditawari untuk menguasai Indonesia dengan cara agama ya dia lakukan lah untuk menguasai sumber dayanya. Nah, mungkin Mas Gojali bisa kasih gambaran apa itu HTI, Ikhwanul Muslimin atau ISIS lah ya. Jadi supaya kita bisa ini. pertama kita harus bedakan ya. Iya.
Kalau kita bicara Islam garis keras sama Iya. Islam intoleran, Iya, iya. itu dua hal yang berbeda, Mas. Iya, iya, iya. Kalau kita bilang apa intoleran, maka kita patokannya paling gampang BNPT aja. Iya, iya, iya. Islam radikalisme tadi Iya, ya. iya. Islam Dan- radikal itu berkaitan Iya. dengan intoleran dan terorisme. Iya. Nah, jadi kalau Mungkin saya jelaskan dulu ya, BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya. ya, Oke. jadi kalau ada umat Islam, kelompok umat Islam sudah intoleran, nah ini sudah mendekati radikal. Iya, iya, iya. Kemudian kalau sudah setelah intoleran ini, lalu perkembangan berikutnya baru terorisme. Ini Iya, iya. udah radikal Oke. radikal banget ya. Iya, iya. Dan kita lagi bicara ya, radikalisme di Indonesia ini tidak berdiri sendiri, Mas. Iya, iya, iya. Dia adalah radikal transnasional. Iya, iya. Ya, jadi selalu radikalisme di sini Iya, terkait dengan radikalisme yang ada di Timur Tengah di sana. Iya, betul, selalu berkait. Ya, selalu terkait. Ada bayat, ya, ya. Oke. betul. Oh, Jadi baik kita itu bicara HTI maupun Ikhwanul Muslimin ya selalu kita mengacu kepada pusatnya, Mas. Ya. HTI itu katanya mereka ingin menjalankan Islam secara kafah, tapi markas besarnya di London loh. Iya, iya, iya. Loh. Oh. Ya sebenarnya bukan pemerintah Inggris ya, tapi memang oportunis yang memanfaatkan di Ya. situ, memanfaatkan celah-celah yang ada lah ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Makanya kan saya sih menilai macam-macam HTI ini sebenarnya cuma bisnis saja kok, Mas. Iya, betul, betul. Jadi kalau kita lihat bahwa radikalisme di Indonesia itu hanya dimanfaatkan orang oportunis, itu kita sudah bisa melihat ya, contoh yang paling jelas adalah dengan keajaiban sedekah ya. Itu oportunis yang terlalu berani, saya pikir ya. Dia berdiri sendiri, akhirnya dia mengambil uang banyak orang, bisa bikin pay train dan sebagainya. Nah, itu jelas kita bisa melihat ya. Terus kemudian oportunis yang lain, seperti misalnya beberapa ulama-ulama abal-abal, mereka punya jaringan juga di luar negeri untuk memanfaatkan mereka supaya bisa membentuk satu komunitas, punya materi, tapi mereka mengorbankan orang lain. Jadi ini, Mas. Iya, iya. Jadi kan pertama kan tadi kita bicara soal HTI yang pro khilafah. Iya, iya, iya. Ya, menjual khilafah. Iya. Kemudian ada juga Ikhwanul Muslimin Iya. yang sama-sama menjual khilafah. Iya, iya. Tapi ini beda di Iya, atas iya. yang timpronya beda. Iya. Lalu di sini banyak lagi ustadz-ustadz yang oportunis tadi Iya, itu. iya, oke. Mereka bekerja sama ya, Iya, kan? iya, iya. Ya, hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Iya, iya. Apa sekarang, Mas ya? Yang namanya Yusuf Mansur Habib Tren itu. Iya, iya. iya. Memang kalau negara ini jadi negara khilafah terus dia selamat gitu. Jadi sebenarnya Selamat. orang bicara negara khilafah itu hanya rekayasa sosial ya, Ya. bukan satu perbaikan akhlak ya. Enggak. Ya kita bisa lihatlah secara moralitas kami pernah membahas bahwa arti kata kafir saja sudah banyak diselewengkan. Iya. Non muslim kafir, bahkan pada saat waktu Pilpres 2019 kafir. Jadi yang non muslim dibilang kafir itu tuh sebetulnya pembodohan yang luar biasa, merusak bangsanya sendiri demi kepentingan asing gitu yang Ini kan yang ya, yang sudah jelas kan contohnya kan di Syria ya, Mas. iya iya Di Syria itu yang namanya kelompok-kelompok jihadis itu. iya Itu jumlahnya kalau yang terkenal kan ada 3. Iya, iya, Ada iya. 3 itu kan misalnya yang namanya Al-Nusrah gitu. iya iya Al-Nusrah itu sekarang namanya apa? HTS gitu. Iya. Dulu Al-Nusrah ini Al-Qaeda, Mas. iya iya Terus ada yang namanya Free Syrian Army. iya iya Free Syrian Army ini sebenarnya mereka bukan kelompok Islam ya sebenarnya, tapi mereka ini adalah oportunis ya, yang dari mantan tentara kombatan itu. iya Ya. oke jadi kurang lebih seperti itu guys. Ada satu hadis yang saya sendiri juga saya tidak mengerti ya apakah ini hadis asli atau tidak ya, tapi saya tidak yakin, yang mengatakan bahwa jika kamu membaca Al-Quran atau belajar agama harus dengan ustadznya ya katanya ya, harus dengan ulama. Jadi itu adalah pembatasan kita
berpikir dan belajar sendiri. Iya. Kalau ulama sesat ya kita sampai kapanpun akan ikut sesat. Nah, pembatasan-pembatasan inilah yang harus kita kita lawan ya. Artinya dengan kita berpikir dengan secara nalar, logika dan kemanusiaan. Itulah inti daripada beragama sebetulnya, bukan begitu, Cak? Ya, jadi sebenarnya saya itu juga sering, Mas. Kalau belajar agama itu harus ini ngikutin ada ustadznya supaya gak tersesat. Iya. Nah, saya tanya balik, taunya tersesat dari mana? Nah, nggak tahu kan? Iya. Padahal Rasulullah itu sudah memberi patokan, Mas ya. Iya. Beragama itu untuk perbaikan akhlak, ya, Iya. akhlak pribadi Dan takwa. dan kemudian memberikan atau menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Oke. Nah, kalau kita nih belajar agama, ya, lalu menjadi orang yang berakhlak dan menuju rahmatan lil alamin, artinya kita tidak tersesat belajar agamanya, Mas. Oke. Itu aja. Oke guys, segitu dulu dari kami. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.